Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini luar biasa ramai sekali. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nampaknya ini efek dari bukan efek ingkung, bukan. Ini efek dari berakhirnya PPKM level 4 di Kota Malang. Alhamdulillah, membawa berkah, yang ngaji juga jadi tambah semangat. Plus ya sudah nggak enak punya utang ingkung kan. Untuk malam hari ini, setelah apa kemarin itu ya, musyawarah singkat, kemudian diputuskan untuk melanjutkan ngaji dengan membahas kitab yang baru. Kitab dimaksud adalah Nashoihul Ibad Syarah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi ala Munabbihati ala isti'dadi yaumil mi'ad. Kita awali ngaji kita bersama-sama ucapan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang mau kita bahas ini, jangan langsung ngaji Bapak. lah ya makanya. Kitab yang mau kita bahas ini agak agak spesial. Kenapa spesial? Karena berisi nasihat-nasihat agama yang ditulis dengan mengumpulkan aneka riwayat-riwayat hadis, asar sahabat dan lain-lain. Jadi isinya itu agak unik. Isinya unik. Saking uniknya itu oleh pengarangnya itu dicari hadisnya yang isinya satu gitu. Nanti dicari lagi yang sepasang, dua, dikelompokkan menjadi satu makalah. Nanti yang selesai tiga gitu. Ya, jadi ketika ada nasihat di dalamnya, kalau yang babus sanai isinya dua-dua. Ya, isinya dua-dua. Barang siapa yang ingin pergi ke pasar hendaknya membawa modal, misalnya gitu, isinya gitu. Dua. Nanti yang tiga gitu juga, ya. Tiga, empat dan seterusnya. Keduanya yang spesial adalah ditulis oleh seorang ahli hadis, ya. Ahli hadis yang menempati posisi predikat tertinggi dalam ilmu hadis. Ya. Predikat tertinggi dalam ilmu hadis itu adalah Al-Hafidh. Ya. Al-Hafidh itu gelar tertinggi dalam ilmu hadis. Kalau dalam Al-Quran, dalam tradisi keilmuan, enggak, Qori saja kan? Al-Qori kan? Al-Qori saja. Meskipun dia hafal Quran, tidak disebut Hafidh. Ya. Indonesia nyebutnya Al-Hafidh, Indonesia saja. Yang lain-lain enggak. Dalam tradisi keilmuan yang disebut dengan Al-Hafidh itu adalah seorang ulama yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa dalam bidang ilmu hadis, baik riwayat maupun diroyat, baik hadisnya maupun mustalahul hadisnya atau ulumul hadisnya. Dan tidak hanya itu, dia menguasai hadis Nabi dalam jumlah yang sangat banyak. Tidak hanya hafal, tapi juga menguasai secara detail tentang pemahaman, penjelasan dan kandungan yang terdapat di dalam hadis-hadis itu. Di antaranya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satunya itu. Yang sempat yang baru kekinian ini Al-Hafidh Al-Ghumari dari Maroko. Ya. Imam Al-Hafidh
Baihaqi ya, At-Tabrani dan lain sebagainya itu memiliki gelar Al-Hafidh. Berapa hadis yang dihafalnya? Seorang hafidh itu hafal minimal 400.000 hadis. Jadi kalau orang hafal Quran itu kemudian tidak dikatakan hafidh. Kenapa? Karena dalam tradisi keilmuan ya menjadi sebuah keniscayaan. Harus hafal Quran. Yang hafal Quran juga banyak yang nggak paham dengan apa yang dihafal. Ya karena posisinya menghafal saja. Maka kemudian dalam tradisi keilmuan tidak disebut sebagai hafidh. Nah, kalau hafidh itu berarti yang dimaksud al-hafidh berarti adalah seorang ahli hadis. Minimal 400 hadis. Kila ulama-ulama al-hafidh yang mendapatkan gelar al-hafidh itu hafal 1 juta hadis tadi. Jadi itu lengkap sanad dan matanya, lengkap dengan kualitas perawi hadisnya, lengkap. Ya. Maka ini spesial, ya kitabnya menjadi sebuah hal yang spesial. Banyak sekali Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu banyak sekali ngarang kitab. Di antaranya adalah hadis juga yang agak kecil, Bulughul Maram itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang tebalnya apa yang tebalnya? Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu ada 4 jilid, disarah oleh Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar menjadi 20 jilid tebal, ya 20 jilid tebal. Disarah oleh beliau. Dan masih banyak lagi kitab-kitab karangan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Seperti Imam Nawawi lah beliau ini. Deal ya? Iya. Dalam kitab ini, kitab yang kalian yang sentuh-sentuh pegang, ada yang lain ada pegang jelas kitab yang lain. Itu kan ada yang di tengahnya, ada yang di pinggirnya, ada kaulnya, ada wajahnya ya. Yang di pinggirnya itu yang di pinggirnya kalau yang pakai kitab yang potongan itu, yang di tengah yang lembar-lembaran gitu, itu di pinggirnya ada yang kadang pinggirnya itu matannya, tengahnya itu syarahnya, ya seperti Fathul Qorib misalnya, pinggirnya matannya, tengahnya syarahnya. Ada yang kitabnya memang kitab syarah, yang dibahas syarahnya itu di tengahnya itu saja, yang pinggirnya biasanya kitab lain, ya, pinggirnya itu kitab lain, termasuk kitab Nasha'ihul Ibad yang sekarang dipegang. Itu pinggirnya atau kalau yang kitabnya kecil kayak gini, atasnya itu bukan matan Nasha'ih bukan. Ya. Tapi kitab yang lain. Apa judul kitabnya? Al-Futuhatul Madaniyah Syarah Sya'bul Imaniyah. Ya. Yang di pinggir, ya, itu yang di luar kotak besar itu. Nah, atau yang di atas, kalau yang di sini di atas. Nah, itu bukan syarah bukan matan dari Nasha'ih. Yang Nasha'ihnya yang bagian bawah. Nah, itulah yang akan kita baca. Yang Al-Futuhatul Madaniyah itu belum kita baca dulu. Ya, nanti kita coba cicil dulu yang Nasha'ih. Deal? Iya. Kita mulai ya. Sana, kelompok sana udah punya bukunya semua? Kitabnya punya semua? Punya, ya, dah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'us sifatil kamaliyah
Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat yang paling tinggi dan sempurna. Yang mengangkat ilmu itu sebagai sebuah sifat yang sempurna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil mu'assaril hukumiyah. Yang telah mengkhususkan, mengistimewakan man syaa min ibadihi, yang ia kehendaki dari hambanya, ya, bil ma'asiril hukmiyah, dengan asar hadis, ya, yang berisi hukum-hukum. Jadi Allah yang telah mengistimewakan Rasulullah SAW, yang kemudian Rasulullah itu memiliki keistimewaan berupa athar, ya, hadis, amaliyah, peninggalan, dan lain sebagainya, yang di dalamnya terkandung sekian banyak hukum. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allah taala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Dan aku juga bersaksi bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya yang Allah spesialkan, Allah istimewakan dirinya bijami'i kamalatil ubudiyyah, dengan seluruh kesempurnaan dalam pengabdian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau mau melihat sosok yang paling sempurna ibadahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. Ya. Dan salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mala Allah taala qalbah, yang Allah penuhi hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan keagungan yang maha tinggi dan maha agung. Keagungan segalanya, keagungan akhlak, keagungan ubudiyah, keagungan apa istilahnya itu, sifat dan lain sebagainya. Wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura. Tidak hanya itu, Allah juga meliputi Rasulullah SAW dengan sifat-sifat yang indah, ya, yang cemerlang, yang bercahaya, asna itu, atau kalau bahasa kita, Allah liputi Rasulullah SAW itu dengan keindahan dan keagungan jasmani dan rohani, nah, kira-kira gitu. Yang kemudian bercahaya, fasara sallallahu alaihi wasallam masruron mansuron, sehingga kemudian karena itu semua Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi yang senantiasa disenangi dan senantiasa mendapatkan pertolongan. Wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairan wafiro. Dan begitu juga selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada keluarga, kepada sahabat, dan orang-orang yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengikuti ajarannya, sehingga mereka itu semua akan mendapatkan kebaikan dan kesempurnaan. Amma ba'du, ya, setelah sekian banyak paparan pujian dan selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kemudian fayaqulul murtaji ghafral musawi Muhammadun Nawawi bin Umar al-Jawi, ya, berkata orang yang senantiasa mengharapkan ampunan atas segala kesalahan atau keburukan, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi atau Al-Bantani, orang Indonesia loh ini,
ya, orang Indonesia yang masyhur, yang kemudian menjadi salah satu imam besar di Masjidil Haram. Ya. Makamnya di mana? Makamnya di mana? Ya di Mekah ya. Makamnya di mana? Di Mekah. Kalau yang di itu? Petilasan itu. Yang di Cirebon? Kok di Cirebon apa? Di Cilegon? Serang? Petilasan apa itu? Petilasan beliau. Ada yang bilang petilasan. Tempat ngajinya. Tempat wiridan. Tempat wiridan. Atau mungkin yang lain. Atau mungkin yang lain? Yang Karena lain. wali kan enggak tahu ya. Macam lah. Atau Imam Nawawi yang bukan Nawawi yang Imam Masjidil Haram, tapi Imam Nawawi yang lain. Hadza, apa kata beliau? Hadza syarhun wada'tuhu 'alal kitabi al-mustamilu alal mawa'idhi lil 'allama al-hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i asy-syahiru bi Ibni Hajar al-Asqalani summa al-Misri, orang Mesir. Kata beliau, syarah ini saya tulis pada sebuah kitab yang mencakup yang luas, yang mencakup kitab yang berisi nasihat-nasihat ya. Al-mustamilu alal mawa'idhi ya, yang mencakup nasihat-nasihat. Punya siapa? Karangan lil allamah ya, al-allamah al-hafidz as-syekh. Jadi kalau orang Arab itu kalau mau ngomong, kalau orang pinter itu dia bilang alim. Tapi kalau yang paling pinter, yang pinter banget, yang pinter banget, dia akan katakan al-allamah. Di atas yang alim. Kalau yang sudah al-marfu. Ente. Ternyata kalau terus mau berikan al-marfu, ternyata kalau makan alamat. Ternyata makan tuh Alamat. Al-Allamah Al-Hafidz ya. Syihabuddin, nama aslinya Syihabuddin Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Berarti mazhabnya Syafi'i. Asy-Syahir, yang masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Summal Misri, yang juga Al-Misri, Mesir. Tahu ceritanya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini? Ceritanya kenapa kemudian dikasih nama Ibnu Hajar? belum, Pak. Hah? Belum. Tahu? Belum. Ada yang udah tahu? Belum. Yang belum tahu tanya sama yang udah tahu. Yang udah tahu kasih tahu yang belum tahu. Assalamualaikum. Jawab, Ade. Assalamualaikum. Jawab, Ade. Aku Ya. ngerti kok. Sudah kalau Aku ngerti, Pak. Saudara ini ngerti kok. Jawab belum kok. Aku juga belum. Ngomongin deh. udah dibilang. Ya gitu ya. Yang belum tahu tanya sama yang udah tahu, yang udah tahu minta tolong kasih tahu yang belum tahu. Ajaran batu kan, Pak? Hah? Ajaran batu ya. Hajar tuh batu. Ini anak-anak ya. Hah? Anak-anak. Nah, jadi anak batu. Apa anak batu itu? Tahu anak batu? Ya, anak-anak yang ke kamar Bukan. Anak batu itu kalau kata Nining, kata ibu saya, anak batu itu ulekan. Kan ada emak batu, terus ada anak batu. Itu anak batu. Anak batu yang kecil itu anak batu, yang gedenya itu emaknya. Taghammadahullahu ta'ala birahmatihi amin wa sammaituhu nasaihul ibad.
Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala meliputi beliau dengan rahmatnya, amin. Dan dinamakan kitab ini Nasaihul Ibad fi Bayani Al-Fadhi, ya, munabbihatu 'alal isti'dad li yaumil mi'ad, ya. Kitabnya Munabbihat 'alal isti'dad li yaumil mi'ad, dikasih nama Nasaihul Ibad. Jadi ulama-ulama itu pintar sekali ya memilih kata-kata ya. Ini aja coba lihat. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa sifatil kamaliyah. Ya. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah. Bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Itu kalimat-kalimat yang luar biasa. Dah. Lanjut. Was'alullahal karima ayyanfa'a bihi al-muslimin. Saya berharap, kata Imam Nawawi, semoga kitab yang ini, yang beliau tulis ini, syarah ini, akan memberikan manfaat kepada orang muslim. Wa ayyaj'alahu zakhiratan ila yaumiddin, amin. Dan semoga menjadi aset bagi dirinya sampai nanti hari kiamat. Simpenan, aset. Ya, gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasunnu, maksud bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, konstruksi ininya beda. Ini kan konstruksi kitabnya berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang Arba'in Nawawi ditulis dulu matannya, ditulis dulu hadisnya, terus kemudian dari awal sampai bawah syarahnya semua, terus syarahnya. Paling nanti ada ini wa amma qaulu gitu kan, wa amma qaulu faman kana hijratuhu ila akhir, biasanya gitu kan. Tadi kalimatnya begitu. Kalau yang ini konstruksinya dari kitab aslinya, itu yang ada di dalam kurung itu, ya, yang dalam kurung itu kitab aslinya, ya, yang Munabbihati 'alal isti'dad li yaumil mi'ad itu kitab aslinya itu yang dalam kurung hitam itu, ya. Nah, syarahnya Imam Nawawi itu yang di luar kurung itu syarahnya. Jadi potong syarah gitu ya konstruksi kitabnya gitu ya. Jadi kalau Bismillahirrahmanirrahim, lah itu yang di penjelasannya. Bisa makna dari yang ada di dalam kurung, ya, bisa maknanya yang ada di dalam kurung, bisa penjelasan tentang apa yang ingin disampaikan dari yang ada di dalam kurung itu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya, bisa saja maknanya Bismillah itu, ya, kalau kita dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, baknya bak lil isti'anah, misalnya gitu kan, baknya bak lil isti'anah misalnya gitu, baknya bak lil istok, terus macam-macam metode. Ada yang kemudian konteks hukumnya yang disampaikan dalam syarahnya itu. Nah, nampaknya ini konteks hukumnya yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Apa kata beliau? Wa tasunnu inda ibtida'i kulli amrin ghairi muhqiratin fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi asna'iha bi qaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Beliau tidak memaknai bismillahnya, ya, tapi kemudian memberikan konteks hukum atau faedah yang terdapat dari kata bismillah itu. Apa kata beliau? Disunnahkan ketika memulai segala urusan, ya, yang bukan urusan yang buruk, ya, urusan yang baik maksudnya. Bikulli umurin ghairu muhtirat, dalam segala urusan, bukan urusan yang buruk, disunnahkan untuk membaca bismillah. Fa in tarakaha, kalau pas waktu mulai lupa nyebut bismillah, fi awwaliha, di awalnya, atabiha fi asna'iha, dia boleh mengucapkan bismillah itu di tengahnya dengan ucapan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Makanya kalau mau ngaji
kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta, fahuwa abtar, fahuwa ajdan. Gitu kan? Macam-macam. Alhamdulillahi fi kulli hinin, ay fi kulli zamanin, qalla au kathura. Segala puji bagi Allah di sepanjang zaman, sepanjang masa, yang sebentar maupun yang lama. Yang sebentar itu yang mana? Di dunia. Yang lama di akhirat. Wa auqatin wa hiya azminatin mahdudatin. Alhamdulillah fi kulli hinin wa auqatin. Segala puji bagi Allah dalam setiap zaman, waktu yang baik panjang, yang sebentar maupun yang lama. Wahia min atfin khassa ala amin. Jadi dikhusus, kalau auqat berarti dikhususkan kepada waktu. Sifat khusus menunjukkan kepada tahun. Auqat juga menjadi atof dari hin, ya. Maka kalimatnya fi kulli hinin wa auqatin. Wassalatu ay al-atfu minallah. Tadi alhamdulillah ay al-atfu minallah wa min ghairi dan seterusnya. Alhamdulillah wassalat alhamdulillah wassalatu ala rasulihi ila kafatil khalqi. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asraful khalqi, mulia, ya, makhluk yang paling mulia. Wa huwa kullu ma aujadahu Allah taala ala taqdirin au aujabathu al hikmah. Nabi itu adalah asraful khalq, makhluk yang paling mulia, yaitu makhluk yang semuanya, ya, wahwa ya kullu ma aujadahu Allah taala, ya, Allah adakan, wujudkan, berikan kepadanya ala takdirin, ya, atas ukuran atau ketentuan yang sudah ditetapkan, aujabatul hikmah, yang hikmah itu menjadi wajib bagi beliau. Jadi maksudnya Nabi dan Rasul itu adalah makhluk yang mulia yang memang Allah beri kelebihan dengan segala hikmah. Wal bariyat, dan aneka kebaikan. Ai al makhluqat mutlaqan. Al bariyat bukan. Bariyat maksudnya manusia, makhluk. Ya, ai al makhluqat. Ya. Asrafil khalqi wal bariyat maksudnya Rasul itu adalah makhluk yang paling mulia dari seluruh makhluk, tidak hanya manusia tapi juga yang lain. Yang lain. Ya Rabbil Bariyah itu ya. Iya, iya betul ya. Ai allati fil ardi au allati fil mutlaqan au allati fil ard. Maksudnya seluruh makhluk secara mutlak, atau maknanya seluruh makhluk yang ada di bumi. Jadi makhluk yang ada di bumi ini yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asraful khalqi wal bariyah. Fahiya min atfil muradif au min atfil khas alal am. Atof ya, menjadi atof. Al-bariyat menjadi atof dari khalq, tapi fungsinya sebagai muradif. Muradif itu persamaan kata, sinonim.
Ya artinya al-makhluk, al-khalq, al-bariyat artinya sama. Ya. Ya kalau kita mah ala nabiyina wa rasulina, ya sama aja gitu kan ya? Ya, mana kan nabi, rasul sama. Atau atuf khos dari am. Atuf khos, yang khos al-khalq khos, yang bariyat am. Itu ya. Fa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam abdul khalqillahi kulluhum. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling afdol dari seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Hadhihi ay al-mustahdaratu fil zuhni. Hadhihi ini ya, ini nih al-mustahdar itu nih yang dihadirkan dalam apa? Pikiran ini, kitab ini maksudnya. Munabbihati ala isti'dadi li yaumil mi'ad ay ala ta'ahudi li ajli waqti ruju' ila Allah taala. Ya. Maksudnya kitab yang berisi apa? Munabbihat itu peringatan untuk mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat, hari akhir, adalah peringatan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu, bahwa kita semua akan ada masanya nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna minha ay al-munabbihat, maka sesungguhnya dari sekian banyak peringatan-peringatan itu ma yakunu masna, ada yang isinya dua-dua. Ai zaujaini, sepasang. Di Quran juga kan ada sih yang sepasang begitu kan. Apa contohnya ya? Apa contohnya, Gus? Banyak. Wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asroh. Ada juga yang isinya tiga ya, tiga gitu. Bahkan sampai 10. Jumlatul maqalat mi'atani wa arba'ata asyar. Jumlah makolahnya ada 214. Al-akhbar khamsata wa arba'un. Hadisnya itu khobarnya ada 45. Wal bawaqi sisanya asarun, ya asar. Ada yang dari Nabi, ada yang dari sahabat Nabi. Wa ana al-an uridu at-tabarruka bi ityani hadisaini syarifaini al-jalilain. Sekarang saya ingin untuk bertabarruk dengan dua hadis yang mulia, yang agung berikut ini. Sekarang hadisnya dua dulu. Dua kan hadis saya? Dua. Isinya satu. Tapi isinya satu tapi satu. Lanjut ya. Fal hadisul awal ajazani bihi al-alamatu Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Summal Madani Al-Hambali. Yang pertama, saya hadis ini saya mendapatkan ijazahnya dari Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami Al-Madani Al-Hambali wa huwa Ibnu Utsman Ibnu Abbas bin Utsman bin Musayyib bin Mas'an masayyihi muttasilan ila Abi Dzar Al-Ghifari, yaitu Ibnu Utsman Ibnu Abbas bin Utsman dari syekhnya yang sampai bersambung sanadnya kepada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, ketika meriwayatkan dari Tuhannya, berarti hadis qudsi. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman
Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya aku mengharamkan az-zulma, kezaliman. Ini ada ya di hadis arba'in ya? Ada ya? Ala nafsi, pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Oleh karenanya kemudian aku jadikan berbuat zalim itu sesuatu yang diharamkan di antara kamu. Maka fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling menzalimi. Satu. Kan gitu kan? Satu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu. Wahai hambaku, kamu semua itu dhallun. Apa arti dhallun? Tersesat. Tersesat. Jangan sesat. Kalau sesat nanti kayak ada ustadz itu yang ngomongin nabi sesat. MKC Pak, MKC. Ada ngomongin nabi sesat. Dalilnya Quran. Apa? Fawajadaka dhallan fahada. Kami dapati kamu sesat. Bukan tersesat, padahal maknanya dolun, tersesat, kesasar maksudnya. Ya. Kullukum dolun, kamu semua itu tersesat. Bukan sesat, kesasar maksudnya. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku tunjuki. Fastahduni ahdikum, maka mintalah kamu hidayah kepadaku, petunjuk kepadaku, maka akan aku tunjuki kamu. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man a'taitu. Wahai hambaku, semua itu kamu itu adalah orang-orang yang kelaparan. Kecuali orang yang aku beri makan. Fastaqimuni ut'imkum. Maka mintalah kamu makan kepadaku, maka akan aku beri makan. Ya ibadi kullukum 'arim. Wahai hambaku, kamu semua itu adalah dalam keadaan tidak berpakaian. Arin, telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri kamu pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kamu itu selalu berbuat salah, baik siang maupun baik malam maupun siang. Jadi kita ini berbuat salah terus, keliru terus, siang dan malam. Tapi apa kata Allah? Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an. Tapi saya mengampuni semua dosa. Oleh karenanya, fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni kan. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kamu tidak akan pernah sekalipun bisa menimpakan mudarat yang mudarat itu akan memudaratkan aku. Ya, tidak akan mampu untuk menimpakan mudarat yang bisa memudaratkan aku, kata Allah. Begitu juga kamu tidak akan bisa memberikan manfaat yang apa yang kamu berikan itu kemudian menjadi manfaat bagiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya awwalukum, manusia pertama di antara kamu, ya, orang makhluk pertama di antara kamu, wa akhirukum, bahkan sampai yang terakhir nanti, wa insakum wa jinnakum, baik yang dari bangsa manusia maupun jin, kanu ala atqa qalbi rajulin, semuanya itu dalam keadaan yang bertakwa seperti satu posisi orang paling takwa. Jadi semua orang dari manusia pertama sampai manusia terakhir semuanya bertakwa dengan kualitas yang top nomor 1, sama semua takwanya. Ya. Apa kata Allah? Ma zada dzalika fil mulki syai'an. Itu tidak sedikit pun menambah apapun dari kekuasaan.
Ya ibadi law anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid. Wahai hambaku, bahkan seandainya manusia makhluk pertama, baik jin dan manusia sehingga makhluk terakhir, semuanya brengsek, semuanya apa? Apa Abdul itu? Berbuat pelaku dosa besar. Oh, maksud pokoknya macam-macam lah. Semuanya saya fujur. Semuanya saya jamil. Ente sebut merek lagi. Aduh, kacau nih. Lagi kusuk-kusuk ngaji kayak gini. Malah nyebut itu. Ya, semua miring topinya. Pecinya miring. Pokoknya fujur. Fujur itu kan tindakan kriminal ya. Semuanya melakukan tindakan kriminal. Kalau saking kriminal, kriminal lah. Kriminal. Ya. Mana qasodari kami mungkir syai'a. Mau semuanya brengsek, tidak juga akan mengurangi kekuasaan Allah. Ya ibadi, lau anna awwalukum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, seandainya makhluk pertama dari jin dan manusia sampai yang terakhir kumpul di satu lapangan, fasa'aluni, terus bermohon kepadaku, minta kepadaku, fa'ataitu, terus kemudian aku berikan semua yang mereka minta itu, ya. Aku berikan kulla insanin mas'alatahu, semua manusia yang minta tadi, semuanya minta, saya kasih semua. Kata Allah, mana qadzalika mimma indi illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Ya. Udah dikasihin semua itu, tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam lautan terus diangkat. Ada berapa tetes yang ikut di jarum? 3. Ya cuma ngurang, kalaupun ngurang ya cuma segitu ngurangnya. Jarum. Jadi ada jarum gitu, celupin ke air, terus diangkat lagi. Itu kontak, Pak. Lama banyakan kontak. Ini jarum lebih kecil lagi. Ya, lebih kecil lagi. Nah, ini misalnya. Segini. Ukuran aja, ukuran. Ces. Seorang capek berarti, Pak. Ya, kira-kira lah. Ini kan jarum kemarin. Yang dipakai lomba 17-an loh. Kemarin kita di Al-Muntas kan sempat ngadakan lomba meskipun di tengah PPKM. Unik-unik lombanya. Ada lomba lari dalam sendok, lomba masukin botol dalam jarum. Wah, keren. Bisa semua anak-anak. Iya. Kamu nggak percaya. Lomba lari kerupuk. Wah, pokoknya macam-macam lah. Banyak yang menang. Alhamdulillah dapat hadiah semua. Lari dari kenyataan, Pak. Ada nggak, Pak? Apa lari? Lari dari kenyataan. Is? Oh, belum mulai lombanya udah lari. Kamu udah apa, jumping start itu namanya. Start duluan, belum ge. Mulai kamu udah lari, Is. Kecuali seperti orang memasukkan jarum ke dalam lautan. Ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum. Ya sesungguhnya semua amal kamu itu uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmidillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Semua amal kamu itu dihitung, ya. Terus nanti kemudian diserahkan kepada kamu lagi. Nih, semua amal kamu nih ditunjukin lagi. Terus apa kata Allah? Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dari amal yang sudah dia lakukan, maka falyahmidillah, hendaknya dia memuji Allah. Barang siapa yang mendapatkan bukan hal yang baik, ya, fala yalumanna illa nafsah, maka dia tidak perlu mencaci selain menyalahkan
siapa-siapa, mencaci siapapun kecuali menyalahkan atau mencaci dirinya sendiri. Memang saya yang salah, memang saya yang salah. Gitu kan? Ya. Apa? Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Ada yang itu, ada yang awalam ma asabatkum musibatum qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Gitu kan ya? Itu semua dari diri kamu sendiri. Kalau ada yang dapatkan kebaikan, maka bersyukurlah, pujilah, bertakmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dia dapatkan bukan yang diharapkan, maka jangan nyalahkan siapa-siapa, jangan mencaci siapa-siapa. Allah ini sentimen bener sama saya. Masa saya udah baik-baik masih dikasih catatan kayak gini? Nah, itu tidak boleh. Kecuali dia introspeksi diri sajalah. Gitu ya. Deal. Wal haditsus tsani ajazani bihi, karena dua tadi, karena kata beliau tadi saya ingin menjelaskan dua hadis syarif. Ya. Ajazani bihi al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri ba'da an ajazani bihi As-Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Al-Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi musalsalan bil awwaliyati ila Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dapat ijazah ini dari Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Mursafi Al-Misri. Setelah itu kemudian setelah beliau mengijazahi dan setelah mendapat ijazah juga dari Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i dari gurunya yang musalsal, yang bersambung melalui jalur Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr ini berarti anaknya Amr bin As. Dan Abdullah bin Amr bin adalah Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang yang pengasih maka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, sayangi yang di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Wal makna ar-rahimun liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin lam yu'mar biqatlihi bil ihsani ilaihim yahsinur rahman ilaihim. Maknanya ar-rahimun adalah ar-rahimun liman fil ardi, orang yang menyayangi apa yang ada di bumi, tidak hanya manusia, ya, menyayangi. Siapa yang disayangi? Min adamiyyin, dari manusia. Wa hayawanin, begitu juga dia sayang kepada hewan. Hewan yang mana? Lam yu'mar biqatlih, yang tidak boleh dibunuh. Enggak boleh dipotong. Yang tidak boleh dibunuh bil ihsan. Tidak boleh dibunuh bil ihsani ilaihim, yang harusnya dia kalaupun mau dibunuh harus dengan cara yang baik. Yusrahmanu ilaihim, harus bisa hewan-hewan yang disayang. Beda sih sama yang beda nggak deh? Ada yang hilang nggak? Nggak ada. Enggak, sama. Sedangkan yang di situ sama ya tadi. Sama kan? Irhamu man tastati'una antarhamu. Sayangi orang yang kamu bisa sayangi mereka. Selama kamu bisa menyayangi orang itu, siapapun sayangi mereka. Siapa itu? Min asnafi makhluqatihi ta'ala, ya, dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau ghairu aqilin, meskipun bukan manusia, tetap harus sayang meskipun bukan manusia. Bagaimana? Bisyafaqati, dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Bisyafaqati alaihim, ya, sayangi mereka dengan kelembutan.
wa du'aihim lahum birrahmah wal maghfirah, dan juga mendoakan mereka untuk mendapatkan rahmat dan maghfirah. Kalau itu kamu lakukan, yarhamkumul malaikatu, maka para malaikat akan juga menyayangi kamu. Wa man rahmatuhu amatun li ahli sama'il ladzi alladzina hum aktsaru min ahlil ardi, dan yarhamu, para malaikat akan juga menyayangi kamu, dan juga yang rahmatnya juga rahmatnya ya kasih sayangnya itu lebih umum, lebih luas, li ahli sama ya, bagi ahli langit yang mereka itu aksaru min ahlil ardi, jumlahnya lebih banyak dari penghuni bumi. Ya, para malaikat kan lebih banyak dari manusia ya. Wala yajuzu li syakhsin ayyad'u li jami'il muslimin bi ghafri jami'il dzunubihim. Maka kata ulama, tidak boleh seseorang itu mendoakan untuk seluruh orang muslim, ya, bi ghafri jami'il dzunubihim, agar diampuni seluruh dosanya. Itu enggak boleh. Ya Allah, ampunilah seluruh orang muslim dari seluruh dosanya. Itu gak boleh. Ya kalau mau ya Allah, Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Kenapa begitu? Karena dosa itu ada jenisnya masing-masing. Ya enggak? Iya kan? Kemarin udah kita bahas pertemuan terakhir. Ada dosa yang memang konteksnya otomatis kalau dia minta Allah ampuni. Ada dosa yang berkaitan dengan hakul adamiyin. Kalau yang itu mau kita mintain ampun segimanapun tetap tidak diampuni. Jangan kemudian gara-gara kemudian ya Allah, kan saya udah minta untuk diampunin seluruh dosa manusia, seluruh manusia dari seluruh dosanya. Masa ada yang gak diampunin? Berarti Allah tidak Maha Pengampun. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Makanya tidak dianjurkan untuk berdoa minta ampun kepada Allah atas segala semua dosa dari semua orang mukmin. Enggak boleh. Kalau mau minta ampun, ya Allah ampunilah dosa Mas Eko, gitu saja. Itu pun dosanya yang ya bukan, maksudnya dosanya yang kaitannya dengan kepada Allah. Tapi kalau dosanya yang berkaitan dengan hakul adami atau hak Allah yang dalam kaitan kafarat, maka ya tetap meskipun kita berdoa untuk diampuni, ya baru diampuni kalau Mas Eko menunaikan hakul adaminya ataupun menunaikan kafarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu maksudnya. Ya, jadi ini bukan melarang mendoakan orang lain gitu, bukan. Tapi tidak dianjurkan mendoakan kepada seluruh manusia untuk diampuni seluruh dosanya. Gitu, ya. Tidak begitu. Konteksnya tidak begitu. Ya. Au yad'uwa li faqirin binahwi mi'ati dinarin. Ya. Atau orang miskin. Ya. Untuk kemudian diberi 100 dinar, mendapatkan 100 dinar, walaysa lahu jihatun yastahillu min hadzalika, yang dimana tidak ada apa istilahnya itu, yang tidak ada peluang, tidak ada potensi dia untuk mendapatkan itu. Misalnya maaf kita lagi di jalan, lagi bawa motor, terus kemudian kita ngelihat ada pengemis ya, orang fakir pengemis. Ya Allah kasihan, ya Allah berikanlah kepada fakir miskin ini uang 100 juta. Padahal kita secara zohir tidak melihat adanya potensi dia untuk mendapatkan itu. Uang pekerjaannya hanya pengemis, gitu loh maksudnya, ya kan?
Kenapa begitu? Apa Allah mustahil untuk mengabulkan itu? Tidak. Tidak ada yang mustahil. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa jangan sampai kemudian kita bersuudzon. Suudzon kepada Allah, Allah tidak memberikan, tidak mengabulkan doa. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah, Allah nggak kabulkan doa saya. Nyatanya saya minta pengemis itu jadi orang kaya, punya Mercedes, punya rumah mewah, nggak dikabuli, tetap miskin. Nah, yang makanya dari awal sudah dicegah untuk berdoa seperti itu, supaya kita kemudian tidak bersuudzon kepada Allah. Kita yakin betul, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi kemudian Allah juga ingin mengajarkan kepada manusia ada sekian banyak aspek pendukung yang sudah disiapkan. Sudah ada skenario yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak semata-mata kemudian digugurkan dengan doa kita yang dalam tanda petik semi maksa, yang kemudian kalau pas lagi gak dikabulkan malah nanti menyebabkan kita ya kan? Ya Allah, jadikanlah Mas Eko hafid Quran sekarang, tapi gak pernah ngaji. Kira-kira mungkin gak Allah untuk menjadikan Mas Eko hafid Quran sekarang? Mungkin gak? Ya mungkin. Gak ada yang gak mungkin. Langsung ditanamkan, ya langsung bisa gitu, ya kan? Tapi kan Allah punya skenario. Lah terus kemudian Mas Eko udah saya doain jadi hafid Quran sekarang. Sekarang udah hafal belum? Belum. Allah ini nggak bisa ngabulin doa saya. Nah, akhirnya suudzon. Itu yang nggak boleh. Ulama tuh makanya dikatakan itu untuk mengajarkan itu. Hanya suudzon. Udahlah, nggak usah doa sama Allah. Saya minta doa nggak dikabul. Ya udah, sama minta aja sama yang lain, terserah aja. Kan begitu ya. Padahal kita harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemarin? Husnuzon apa? Husnuzon billah apa sih teman-teman? Ingat enggak Mas Eko? Yang hadis terakhir kan kemarin ngomongin itu ya. Husnuzon billah min taatil ibadah. Ya kan? Berhusnuzon kepada Allah adalah bentuk ketaatan kita dalam beribadah. Hadza minar rahmati bil khalqi wa yaqulu hadza minar rahmati bil khalqi li'annahu mukhalifu li nususis syar'i. Ya, dikatakan ini adalah rahmat dari ar-rahmatu bil khalq, bentuk rahmat kepada makhluk. Ya, enggak boleh berdoa seperti itu karena akan menyelisihi nas-nas syarat. Nas-nas syarat yang kenapa menyelisihi nas-nas yang bertentangan dengan syarat? Ya karena ada nas yang mengatakan wa qul malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Orang kalau mau bayar utang ya bekerja, ya. Qul ya'malu ala syakilati. Qul ya ibadiyalladzi apa maksudnya surat apa? Yang inni amil itu yang inni amil apa Mang Dian? Ayo say. Setelah salat qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Kalau ada lagi hang kayak gitu. Deal sedikit lagi. Ra'al Ghazali fil manami fayaqulu lahu nafaqila lahu. Suatu ketika, ini kisah ya, ada kisah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali bermimpi. Dalam mimpinya beliau melihat bermimpi. Di dalam mimpinya dikatakan kepada beliau, "Ma fa'alallahu bika?" Apa yang sudah Allah lakukan kepadamu? Faqala,
auqafani baina yadayhi. Thumma faqala li bima qadimta alayya fasirtu al-quru a'mali faqala lam aqbilha wa innama qabiltu minka dzata yaumin nazalat zubabatun ala midadi qalamik litashriba minhu wa anta taktubu fataraqtal kitabata hatta akhadhat hizzaha rahmatan biha thumma qala ta'ala imdu bi 'abdi ilal jannah. Jadi suatu ketika Imam Al-Ghazali dalam mimpinya dia dikatakan, apa yang sudah Allah lakukan kepadamu? Allah telah setuju. Allah auqafani baina yadayhi. Allah memasukkan aku ke dalam surga. Ya. Itu ya. Baina yadayhi itu loh ya. Baina yadayhi. Allah setuju saya ada di sisinya. Qala dikatakan, qala li bima qadimta alayya. Apakah kamu masuk itu karena apa yang sudah engkau lakukan untukku? Bima, apa yang sudah kamu dengan sesuatu apa? Gila. Apakah kamu itu masuk surganya karena sesuatu yang sudah kamu lakukan? Fasirtu al-quru a'mali. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, saya sebutkan semua amal-amal yang sudah saya kerjakan, sholat saya, puasa saya, zakat saya dan sebagainya. Faqala, dalam mimpi itu Allah berkata, lam aqbilha, saya enggak terima semua amal kamu itu. Jadi kamu mana? Ya alhamdulillah saya masuk surga. Menurut kamu, kira-kira kamu masuk surga itu apa karena amal kamu yang kamu kerjakan? Amal apa yang sudah kamu kerjakan? Wah, disebutin semua. Saya sholat, saya haji, saya zakat, saya ngajar, saya ngarang kitab, saya segala macam lah. Pokoknya lapor sama Allah ya. Kayaknya gara-gara ini saya masuk surga. Apa kata Allah? Lam uqbilha. Saya tidak terima. Saya enggak terima amal kamu itu. Bukan karena itu. Ya. Wa innama qabiltu minka. Bahwa sesungguhnya yang saya terima itu dari kamu hanya satu hari, zata yaumin, satu hari, nazalat zubabatun, hinggap lalat ala midadi kolmik, di apa namanya itu? Midadi kolmik, midadi itu tinta pulpen. Kalau orang dulu kan nulis pulpennya handap tuh ya, cep nulis apa namanya? Tasbak. Kalau kelas saya bilangnya asbak. Udut asbak. Buat itu Pak, buat pena itu. Saya ngalamin itu kayak gitu Pak dulu. Ya, pokoknya gitu. Ininya pakai bulu ayam gitu kan? Iya. Nah. Bulu ketek. Bulu ketek ayam maksudnya. Nih, celupin, nulis gitu kan? Suatu ketika kamu ada satu hari, ingat gak kamu lagi nulis, tiba-tiba hinggaplah seekor lalat ke tempat tinta kamu itu. Ya, mana tadi? Litashriba minhu, yang dia pengen minum dari tinta itu. Wa anta taktub, ketika itu kamu sedang nulis. Fataraqtal kitabah, kamu lihat pas dia lagi hinggap, terus kamu berhenti nulis. Ada lalat lagi minum tinta. Kamu berhenti nulis. Nantilah kalau saya begini, dia pergi kagak jadi minum. Kamu fataraqtal kitabata, kamu tinggalkan menulis. Maksudnya kamu berhenti